Masih bergabung bersama kami pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Prof. Romli atas Asmita. Selamat sore Prof. Yang menarik tadi adalah apa yang Anda sampaikan bahwa ini bisa jadi salah satu cara jaksa dalam menghadirkan saksi nanti adalah mengkonfrontir antara Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer. Jika ini nanti dilakukan, menurut Anda baiknya daring apa luring, dipertemukan langsung atau kan sekarang masih bisa pakai pakai aplikasi Zoom aja? Iya, begini. Mm-mm. Wajar kalau Eliezer yang notabene adalah bawahan dari Ferdy Sambo, ya kan? Mm-mm. Wajar. Mm-mm. Ya. Itu kan ada berbagai cara. Sekarang offline bisa juga online, ya kan? Mm-mm. Nanti bisa saja jaksa menyampaikan hal itu, permintaan tersebut kepada majelis, ya kan? Kalau diizinkan ya mungkin bagi Eliezer lebih firm, lebih Tenang begitu. ya lebih tenang, dan juga kan dengan posisi dia sebagai justice kolaborator, ya kan, keberanian dia untuk membuka habis, itu saya kira juga jadi motivasi Eliezer untuk berani membuka habis. Karena begini, ini dakwaannya pasal 340 bukan main-main itu ya. Kalau sampai dakwaan itu terbukti, yang terkena pasti Ferdy Sambo, Eliezer, Putri, ya. Walau alam yang namanya Ricky Rizal belum tahu kita sama Kuat Ma'ruf. Tapi dia belum merasa bahwa dia yang nembak, walaupun nembaknya diperintah, ya kan? Tapi memang sebetulnya secara hukum orang yang membunuh orang lain atas perintah atasan itu ada harapan keringanan. Ini yang juga dikejar ataupun ya ini yang tengah dikejar juga ya sama pengacara dari Richard Eliezer ya. Dengan menjadi justice kolaborator akan ada keringanan hukuman untuk Barada Richard Eliezer. Nah, pada saat nanti mereka dipertemukan, apakah Anda masih melihat apakah masih ada peluang jika Barada Richard Eliezer ataupun Richard Eliezer ini merasa tertekan secara emosional berhadapan langsung dengan mantan bosnya yang jauh, Jenderal Bintang 2 loh ini, Prof. Iya, betul. Tapi kan yang pasti ya, yang pasti saya lihat, yang pasti akan tidak menolak, tidak menentang ya notabene ya istrinya, PC. Pasti. Kalau yang lain, karena tidak ada hubungan emosional dengan istrinya, nggak ada kepentingan apapun, nggak ada apa, apalagi ini berbahaya itu ini mengancam ya kehidupan masa depan yang bersangkutan, sedangkan misalkan tidak punya kepentingan apapun ya dengan kasus itu, pelecehan misalnya, ya apa usahanya dia harus takut. Betul, termaksud meyakinkan jaksa bahwa apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini akan konsisten ya. Karena ini juga masih menjadi kekhawatiran dari pengacara Yusra Huta Barat. Kami khawatir nih karena ada tekanan ataupun lain hal begitu. Akhirnya masih dikhawatirkan kekonsistenan dari Richard Eliezer ini. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, saya sarankan memang harus online. Sarannya online ya, Prof? Harus. Ya kan, kita bisa memahami lah. Ya, yang mananya disebut relasi kuasa itu masih melekat pada mereka. Ya kan, walaupun ini sebetulnya momentum untuk setiap yang terlibat untuk mengatakan saya nggak ikut tanggung jawab. Itu biasa dalam perkara pidana yang bersama-sama seperti itu. Saya tidak bertanggung jawab, apalagi saya diperintah oleh atasan yang mana saya harus melakukan penembakan. Eliezer kan mengatakan dari sidang permohonan maaf dan sebagainya kan di situ diterangkan, ya kan? Saya tidak bisa menolak karena ini perintah atasan, ini perintah bos saya, begitu ya. Itu masuk akal, walaupun tidak berarti menghapus hukuman, ya. Baik, terlepas dari tuntutan, iya. Berarti dalam proses ini peran LPSK masih dibutuhkan untuk benar-benar memberikan support kepada Eliezer bahwa Anda tidak akan mendapatkan intimidasi. Ya, itu sudah menjadi bagian tugas LPSK. Itu bagian tugas, wajib. Bahkan saya dorong juga kalau bisa LPSK itu diminta keterangan sebagai ahli. Dia mengetahui apa-apa yang disampaikan Eliezer dan bagaimana seharusnya sebagai lembaga perlindungan saksi, kan begitu. Baik.
Kemudian terakhir Prof, kalau kita lihat CCTV yang harusnya menjadi bukti kuat, apakah Verdi Sambo ikut menembak atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini juga sudah rusak sehingga memang tidak ada bukti kuat begitu. Apakah dengan keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer, kemudian dari Verdi Sambo yang juga masih tetap kekeh begitu, saya tidak menyuruh menembak tapi hanya menyuruh hajar, apakah ini masih bisa menjadi celah Verdi Sambo untuk lolos dari pembunuhan berencana, Prof? Itu akan menjadi masalah buat Eliezer dan menguntungkan Verdi Sambo kalau saksi-saksi yang didatangkan, dihadapkan itu saksi-saksi yang tidak ada dalam skenario itu. Tapi nyatanya selain Eliezer sebagai saksi juga di situ kan, juga ada Ricky Rizal, siapa tuh Ricky Rizal ya, RR. Betul. Dia kan bisa melihat. Nah, kalau si RR itu juga tidak mendukung Eliezer, memang repot. Hanya ada satu saksi dan satu saksi yang juga tidak mendukung, termasuk juga saksi Putri. 2 sudah. Padahal untuk kesaksian itu harus minimal 2 saksi. Ya, kalau satu saksi itu namanya testimonium dari itu. Yang bisa membantu ya tadi rekaman CCTV. Yang saya dengar rekaman itu sudah ada di pihak kejaksaan pastinya. Oke, ini menarik ya. Nanti kita nantikan ya Prof ya. Kalau tadi seperti Anda sampaikan bahwa yang saya dengar rekaman itu sudah ada di jaksa, kita nantikan. Apakah nanti pada persidangan nanti jaksa juga punya kartu as begitu yang akan digunakan untuk melawan sanggahan-sanggahan ataupun pembelaan yang dilakukan oleh pengacara dari Yosua Huta Barat, pengacara dari Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati. Ya, nanti sidang itu mengenai pemeriksaan saksi akan ramai. Baik. Ya, ramai dan juga kita akan melihat lah. Ya, selama ini kita ramainya. Sekarang di sidang itu perlu, dan di sini perlu ketegasan hakim. Baik. Kekukuhan kita jaksa. nantikan ya Prof seperti apa ketegasan hakim dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang masih terus berlanjut terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Prof Romli Atasasmita telah bergabung bersama kami di laporan khusus saudara. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di laporan khusus edisi kali ini. Persidangan kasus Verdi Sambo ini masih belum berakhir di sini karena tahapan persidangan masih akan berlanjut beberapa dengan pemeriksaan saksi. Kita jumpa lagi minggu depan di program Pengadilan Verdi Sambo dengan episode lainnya. Saya Yasir Nenama pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.